Oke, halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 24, Kanal 2 akan merepresentasikan hasil dari proyek risk manajemen kami. Boleh di next. Jadi di sini anggotanya ada aku, Talut, Richard, Umay, sama Alice. Boleh di next. Jadi di sini kita akan merancang sebuah kualitas dari manajemen. Kita di sini mau ngejelasin tentang bagaimana sih kita bisa menetapkan standar dari kualitas yang telah kami buat dari proyek channel yang telah kami buat. Nah, perencanaan manajemen kualitas ini semacam dokumen yang bisa dinyatakan sebagai kebijakan atau prosedur atau standar untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditetapkan sama stakeholder dan juga piagam proyek yang sudah dibuat. Boleh di next. Dan di sini untuk kualitas sendiri terbagi jadi dua, ada jaminan kualitas dan juga kontrol kualitas. Untuk jaminan kualitas itu lebih ke gimana mengatur standar dari kualitas itu sendiri. Itu termasuk dari kepatuhan standar kepada lingkungan, lalu standar kualitas itu sendiri, kemudian pengendalian jadwal, anggaran, dan juga stakeholder, dan terakhir ada skop dari proyek yang akan dikerjakan. Lalu ada kontrol kualitas, di mana ini lebih ke teknikal, di mana kita kalau di sini lebih ke mengontrol kualitas itu sendiri, di mana di sini ada pengujian dan kalibrasi modul, spesifikasi sistem pencahayaan, sistem apresiasi cerdas, sama sistem kontrol suhu. Boleh di next. Lalu ada alat dan teknik penilaian kualitas produk. Di sini kita menggunakan beberapa tools, yaitu pengujian fungsional untuk memastikan fungsi-fungsi dari modulnya bekerja sesuai spesifikasi. Lalu ada kalibrasi sensor, pengujian integrasi untuk memastikan seluruh modulnya bekerja tanpa konflik, dan ada inspeksi berkala untuk bisa mengecek produknya secara berkala. Boleh next. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya, Dion. Selanjutnya aku akan membahas dari kualitas proses dan perencanaan sumber daya. Untuk kualitas proses, selain produk, kami juga menggunakan kualitas prosesnya dengan 5 teknik yang ada, yaitu yang pertama critical path method untuk menghitung jadwal dan urutan aktivitas. Lalu juga ada list metric kinerja itu untuk pemantauan rutin terhadap metrik kunci seperti schedule performance, index, dan schedule variance. Lalu yang ketiga, itu cek kualitas jadwal, kontrol dan kontrol threshold juga. Itu memastikan logika dependensi antara aktivitas dan bahkan batas penyimpangan yang dapat diterima. Lalu yang keempat itu, yang kelima ada namanya schedule change control, itu melalui pengajuan change request atau CR, dan analisis dampak. Ini juga penting untuk menjaga efisiensi proses dan manajemen waktu kita juga. Lalu next. Oke, bagi selanjutnya itu ada perencanaan sumber daya manusia dan fisik. Dari sumber daya, kami merencanakan menjadi dua, itu ada SDM dan fisik. Kalau untuk SDM, kami sudah memiliki terus struktur tim anggota atau PM, TL, konsultan, eksekutor, dan kalender SDM dengan asumsi ketersediaan tim aktif. Lalu, untuk bagian fisik, itu mencakup anggaran dengan skenario pesimis, optimis, realistis, dan juga ada supply logistik, itu ada hardware, software, dan story, dan juga infrastruktur dan fasilitas untuk uji coba operasional. Perencanaan ini juga menjadi fondasi agar proyek juga berjalan menjadi stabil. Oke, next. Oke, sekarang masuk ke bagian estimasi sumber daya aktivitas. Tujuan dari estimasi sumber daya aktivitas ini ada dua, yaitu menentukan jenis dan jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap aktivitas dalam BBS. Lalu yang kedua ada menyediakan input krusial untuk proses estimasi durasi, perencanaan biaya, dan resource leveling. Lalu untuk identifikasi sumber dayanya ada dua, yaitu sumber daya manusia yang terdiri dari kebutuhan keahlian spesifik seperti hardware engineer untuk kebutuhan desain sirkuit dan modul sensor, lalu software developer untuk absensi wajah dan integrasi sistem, dan QA lead untuk pengujian fungsional. Lalu yang kedua ada di sumber daya fisik berupa alat atau material yang terdiri dari perangkat lunak, yang terdiri dari lisensi Microsoft Project, Jira, dan Power BI, lalu perangkat keras yang terdiri dari komponen spesifik, yaitu sensor cahaya, sensor suhu, kamera, dan microcontroller, lalu ada fasilitas yang terdiri dari ketersediaan ruang uji coba dan fasilitas kampus seperti listrik dan wifi. Lalu untuk metode estimasi yang digunakan ada tiga. Yang pertama ada expert judgment, menggunakan konsultasi dengan tech lead C dan project manager A untuk menentukan tingkat kesulitan dan keahlian yang dibutuhkan per aktivitas. Lalu ada bottom up estimating, yaitu merinci kebutuhan sumber daya dari level BBS rendah, aktivitas di desain modul sensor cahaya lalu menggabungkannya ke level atas. Lalu yang terakhir ada parametric estimating, menggunakan data terukur jika ada. Misalnya di satu modul sensor membutuhkan estimasi 4 jam kerja hardware engineer. Oke, selanjutnya ada mengembangkan dan mengelola tim proyek. Yang pertama ada mengembangkan tim proyek, identifikasi kebutuhan keahlian, rekrut anggota sesuai kompetensi, tetapkan peran dan tanggung jawab, buat aturan dasar kerja, bangun budaya kolaboratif. Terus ada mengelola tim proyek. Yang pertama ada monitoring kinerja rutin, pengembangan kemampuan anggota, manajemen konflik, motivasi dan penghargaan, dan evaluasi tim. Next. Selanjutnya ada perencanaan manajemen komunikasi proyek, terdiri dari tujuan komunikasi, ada memastikan seluruh stakeholder, menjalankan koordinasi antar divisi, menjamin keputusan diambil berdasarkan informasi yang akurat. Kemudian saluran komunikasi ada yang formal, informal, dan teknis. Kemudian yang terakhir ada cara pengelolaan informasi, terdiri dari semua dokumen proyek disimpan terpusat, gunakan template laporan standar, setiap perubahan requirement dicatat lewat mekanisme change request, dan tracking risiko dan isu dilakukan dalam satu dashboard. Next. Baik, yang terakhir, pada tahap pengelolaan dan memantau komunikasi proyek, fokus kita ini untuk memastikan semua informasi penting mengalir dengan tepat, mulai dari siapa yang harus menerima informasi, kapan disampaikan, hingga media apa yang digunakan. Pengelolaan komunikasi itu membantu tim menggunakan sumber daya manusia secara efisien, mengurangi miskomunikasi, dan mendukung koordinasi kerja. Sementara itu, pemantauan komunikasi dilakukan untuk mengevaluasi apakah komunikasi berjalan efektif melalui rapat rutin, laporan progres, dan feedback tim. Dengan komunikasi yang jelas, proyek dapat berjalan lebih lancar dan penggunaan resource menjadi optimal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.